Kalau dari pihak kayak Pemprov gitu ada nggak sih yang menghubungi teman-teman pengusaha kopi kan pasti ada komunitasnya. Iya, ada nggak sih yang menghubungi ngajak kerjasama atau apa gitu? Waktu itu sempat ada program dari pemerintah ya, dari Wali Kota Jakarta Barat waktu itu. Cuman programnya gue nggak bisa sebut juga kali ya. Jadi itu ada program, gue sempat ditawarin untuk ikut program UMKM kan di Wali Kota Jakarta Barat waktu itu. Cuman gue di situ menolak ya waktu itu, karena menurut gue benefit untuk si UMKM agak sedikit kurang gitu ya kalau menurut gue, karena tindak lanjutnya nggak jelas. Karena sebelum itu temen gue sempat ikut juga 2 orang waktu itu, dan dia ikut seleksi juga kan, ikut bikin proposal juga. Dan menurut gue kayak birokrasinya agak sedikit ribet juga. Temen gue udah ikut, udah lolos, udah ikut seminar juga, workshop. Ya begitu, di dalam workshop cuman kayak basic untuk pembuatan kopi kayak gimana sih, kayak gitu doang. Menurut gue kayak nggak penting sih kayak gitu. Mungkin kalau gue butuhnya itu lebih ke bisnisnya gimana sih gitu. Mungkin kita bisa kolaborasi antar pemerintah dengan kita nih pelaku usaha kopinya kayak gitu. Cuman tindak lanjutnya nggak ada sih kalau menurut gue. Jadi di workshop itu cuma diajarin basic learning yang lu udah pelajari secara otodidak di luar ya? Iya, yang padahal bisa kita lihat di YouTube gitu. Oke, halo semuanya, gue Ricky, gue founder dari Yoi Kopi Juana. Sebelumnya juga gue udah ngebentuk di Cengkareng Kalideres ya, ibaratnya ini untuk pelaku usaha kopi lah ya, lebih ke pelaku usaha kopinya. Kita berkumpul, ada sekitar 20-an kedai kopi di Cengkareng dan Kalideres kayak gitu kan, ibaratnya membuat wadah nih. Gimana sih keluhan lu selama kita buka atau selama pandemi, kita sharing-sharing kayak gitu. Forum ya, buka forum? Iya, kayak gitu, buka forum itu selalu rutin sih untuk pelaku kopi kan, untuk kayak gitu. Terus gimana? Ya banyak juga sih ibaratnya yang keluh kesah kayak gitu ya. Ibaratnya ya kita ya udah sharing-sharing aja gitu tanpa ada pemerintahan kayak gitu kan. Kita ngadain event juga buat naikin si kopinya lagi, karena sekarang kan pandemi udah mulai dilonggarin lagi kayak gitu kan. Cuman yang kita butuhin kan ibaratnya sayang juga sih pemerintah. Jadi kita selalu membuat event gitu kan. Bahkan sekarang tuh gue perhatiin udah banyak banget event kopi kan. Seminggu itu udah banyak banget sih di Jakarta Barat yang ngadain acara event kopi ya. Gue sayang aja pemerintah nggak ikut serta di dalam wadahnya si pelaku UMKM ini ya, khususnya pelaku usaha kopi gitu. Padahal itu akan sangat bermanfaat ya untuk teman-teman pengusaha kopi. Iya benar, ibaratnya selain untuk bisnisnya kan ibaratnya kita membuka peluang untuk orang lain untuk bekerja dengan kita kan kayak gitu. Lapangan pekerjaan untuk teman-teman di luar sana ya kan? Iya benar, dan sekarang juga Yoi ini kan udah punya sekitar 25 orang kan kayak gitu kan. Maksud gua aja ibaratnya yang sendiri tanpa bantuan pemerintah masih bisa bawa orang sebanyak itu kan. Apalagi dengan adanya pemerintah dia support dengan pelaku usaha kopi gitu kan, pasti kan lebih berkembang lagi kayak gitu. Dan angka pengangguran itu akan rendah. Benar. Bukannya ngebantu, tapi menurut gua kayak jujur aja ya kayak menurut gua kayak menghambat sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang, kemarin gue belum lama sih, maksudnya sekarang kan udah dilonggarin pandemi kayak gitu ya. Kemarin gue habis kena gerbek tuh yang di Kalideres kayak gitu. Karena gue dilonggarin tapi masih kayak gini gitu. Gue udah nerapin ibaratnya peraturan dari pemerintah kayak gitu. Kemarin gue udah tiba-tiba digerebek jam 11:30, itu pun kondisi udah closing gitu kan. Masih digerebek dan gue dikasih peringatan pertama gitu kan. Ibaratnya kapasitas gue katanya melebihi kayak gitu kan, padahal kan ibaratnya dia nggak di lapangan gitu, yang di lapangan tuh kita gitu kan, asal nembak aja sih, itu yang gue suka sih sebenarnya. Ya ibaratnya kita harus ada ibaratnya orang dalam ataupun salam tempel sih yang gue perhatiin, jujur aja. Jadi kayak teman-teman kopi yang lain pun sama gitu, mengalami hal yang sama. Itu permasalahan lumayan banyak juga ya yang gue temuin selama 2 tahun ini. Pertama sih untuk masalah tempat ya, banyak oknum yang nggak bertanggung jawab gitu. Gue pernah buka seminggu doang dan setelah itu ya udah gue ditendang gitu aja gitu kan. Sedangkan gue udah ngebangun tempat, udah bayar DP juga, sewa tanahnya kan. Tiba-tiba dengan sepihak ya udah gue langsung diusir gitu aja kan. Kayak bangunan langsung dirubuhin lagi sama di sana. Tapi berapa kerugian di sana itu gue sekitar 50-an sih gue. 50-an karena gue banyak di bangunan ya sama equipment mungkin ya.
karena di sana kan tanah kosong. Jadi gue itu bareng. Berarti lu bangun dari awal Iya, ya? jadi gue bareng UMKM yang lain gitu, ada pedagang kayak makanan atau yang lainnya kan. Dan gue di situ ibaratnya buka bangunan sendiri, nggak pakai stand doang. Gue sempet juga di Cengkareng juga, gue udah sewa tanah juga selama setahun kan. Itu sekitar 11 juta untuk DP. Dan sama orangnya yang ngilang gitu aja, padahal itu tanah dia sendiri kayak gitu kan. Terus di Kalideres juga gue buka selama 3 bulan, tapi gue dengan brand yang berbeda gitu. Gue gak pakai nama Yoe, waktu itu gue pakai nama Efek Rumah Kopi. Gue join sama orang waktu itu, dia pengelola pasar situ kan. Dia nyamperin gue untuk buka di sana karena mungkin ngeliat market gue yang Kalideres rame gitu ya. Menjanjikan buat dia ya? Menjanjikan. Jalan 3 bulan rame banget tuh, pecah kan. Memang bener kayak pasar bisa diciptakan itu kan, kayak gitu. Buka sana 3 bulan, omsetnya juga lumayan kan. Dengan sepihak juga, gue ditendang gitu aja kayak gitu kan. Kenapa? Ya mungkin alasan dia tuh manajemen gue nggak beres katanya gitu sih, ngomong ke orang-orang ke temen-temen gue, manajemen gue nggak beres kayak gitu kan. Kalau emang nggak beres nggak mungkin gue bisa ibaratnya bisa berkembang selama ini gitu kan, logikanya sih seperti itu. Karena gue perhatiin emang orangnya mungkin bahasa ininya minta darat kali ya. Atau ada indikasi mereka minta kenaikan harga sewa? Enggak, justru itu jatuhnya itu gue di parkiran kan, parkiran pasar kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh juga dari pihak kayak Satpol PP sering nyamperin gue. Jadi dijadikan alasan nih parkiran nggak boleh dijadiin untuk dagang kayak gitu. Atau jangan-jangan ternyata uangnya masuk ke pribadi, dompet pribadinya orang itu ya? Kalau itu sih gue nggak tahu juga ya. Apa sih latar belakang lu memilih menjadi wirausahawan? Sebenarnya kalau untuk berbicara latar belakang ya, gue ini antara nggak sengaja sih sebenarnya. Karena dulu waktu gue kuliah kan semester 7, itu lagi proses gue di mana lagi pusing-pusingnya kali ya. Jadi kayak aduh, pusing banget kan skripsi begini-gini terus kan kayak gitu. Jadi mungkin gue kayak nyari kesibukan lagi gitu. Jadi kayak skripsinya ini gue ya udahlah gue lewatin dulu kayak gitu kan. Karena gue udah pusing banget. Dan gue langsung kayak asik nih kayaknya nyari tongkrongan gitu kan. Apalagi kayak bikin tongkrongan sendiri kayak gitu. Makanya dari situ gue langsung inisiatif kayak untuk buka kopi aja lah kali ya kayak gitu. Karena menurut gue nih kayak kopi ini menarik juga gitu, udah mulai berarti perkembangannya udah mulai terlihat gitu kayak gitu kan. Banyak penggemarnya ya? Iya benar, karena yang gue perhatiin kan sekarang dan berpotensi ya? Iya benar banget, itu berpotensi banget sih, maksudnya untuk perkembangannya ke masa depan tuh bagus banget sih menurut gue kayak gitu. Dan sekarang ibaratnya temen-temen gue kayak nongkrong yuk kayak gitu kan, nongkrong kan udah pasti kayak kopi yuk kayak gitu kan, tapi nyari tempat kopi kayak gitu sih. Berarti diawali dari kemumetan lu karena skripsi itu, terus nyari keisengan yang lain aja, kesibukan yang lain aja gitu? Iya benar, gue nyari kesibukan aja, dan itu pun gue tanpa modal ya waktu itu ya, tanpa modal, dan gue maksain waktu itu pakai uang kuliah juga kan, uang semester gue tuh. Jadi kayak yaudah lah, gue pakai dulu aja loh semester gue, karena di kampus gue kan masih bisa ibaratnya dispensasi lah kayak gitu kan. Jadi gue pakai itu sekitar 15 jutaan di satu semester kan waktu itu. Oke, jadi lo mengorbankan uang kuliah lo ya? Iya benar. Tahu nggak orang tua lo? Nggak tahu sih, cuma sekarang udah tahu. Ini kan lo udah berjalan 2 tahun ya? Iya. Terus udah ada 4 outlet nih. Gimana sih ceritanya bisa dalam waktu secepat itu lu bisa punya 4 outlet? Sebenarnya bisa dibilang nafsu juga sih sebenarnya, karena itu tadi yang gue bilang, gue pengen ngejar brandingnya itu kayak gitu, nggak terlalu ke produk tapi ke brandingnya ya. Karena yang gue perhatiin tuh untuk coffee shop lain tuh atau kedai kopi lebih ke produk sih sebenarnya yang gue perhatiin. Kalau gue kan lebih ke branding. Jadi gimana caranya nih gue ini ada di mana-mana gitu. Tapi gue ambil di Jakarta Barat dulu, karena kan di Jakarta Barat gak mungkin gue langsung ke DKI Jakarta kayak gitu kan. Jadi gue pengen nyari nama di Jakarta Barat dulu. Oke, gitu. Jadi lo ingin menciptakan ketika ada suatu komunitas atau tongkrongan yang lagi iseng mau kemana, kita ke Yoe Kopi Jualan aja. Iya benar kayak gitu. Dan gue pun kayak ngambil kalimat dari Efek Rumah Kaca kali ya. Jadi kayak sebenarnya tuh pasar bisa diciptakan kayak gitu. Dan itu gue terapin sampai sekarang, dan ternyata bener pasar itu bisa diciptakan, bukan pasar yang ciptain kita gitu, maksudnya kayak gitu. Itu terbukti ya dengan 2 tahun lu punya 4 outlet. Iya benar. Gede-gede semua. Ada di mana aja sih selain di Rawabelong ini? Pertama gue di Kalideres,
di Pondok Bahar, di Cengkareng, sama di Rawabelong. Dan gue pun ibaratnya harus mencari perbedaan gitu dari kedai kopi teman-teman gue itu gitu kan. Jadi gue harus ada, wah si Yoe harus beda juga nih dari yang lain gitu kan. Apa pembedanya antara Yoe sama kopi-kopi tempat kopi yang lain? Kalau gue sih pertama lebih ngejar ke pride-nya ya. Oke. Jadi lebih ke branding karena kalau produk itu gue nomor sekian sih sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih ke branding dulu. Gimana caranya nih lingkungan sekitar tahu kalau gue buka di situ gitu kan kayak gitu. Karena mungkin dari situ kan ibaratnya ada tempat ngopi yang asik lah ibaratnya kayak gitu. Jadi gue nggak terlalu memikirkan produk waktu itu. Jadi kalau produk itu nomor sekian sih kalau gue kayak gitu. Gimana cara lu mengenalkan brand kopi lu ini ke orang banyak? Karena itu sulit. Iya benar. Baik yang bilang sulit juga sih. Cuman yang gue terapin itu kan banyak nih untuk pelaku usaha kopi kan di Jakarta. Dan gue selalu nyamperin sih kayak gitu. Gue kenalan, gue silaturahmi kayak gitu. Gue bikin snap di Instagram, nge-tag si kedai kopinya. Oh, lu gitu. membangun jaringan ya? Berarti. Iya bener kayak gitu. Dan kayak kemarin kan gue buka di Rawabelong nih. Di kanan kiri gue kan banyak untuk coffee shop kayak gitu kan. Gue nyamperin, gue kenalan kayak gitu. Gue bikin snack mereka. Gue kasih tahu kalau di kanan kiri gue tuh ada coffee shop yang keren-keren juga loh kayak gitu. Kopinya enak-enak juga loh kayak gitu. Jadinya silaturahmi gue tetap terjaga sih. Jadi gue tetap membangun relasi untuk si brandingnya juga kayak gitu. Kita lihat di sini di depan tempat ini kan ada juga pelaku UMKM yang Iya lain. benar. Itu apakah inisiasi lo sendiri atau bagaimana? Nah itu inisiatif gue dan partner gue kayak gitu ya. Karena kan di Rawabelong gue ada partner juga kan kayak gitu. Namanya Bang Akram. Gue inisiatif ibaratnya ngasih peluang juga nih untuk UMKM yang lain kayak gitu kan. Karena di sini space-nya cukup lumayan besar juga kan. Makanya gue inisiatif udah kita adain UMKM aja di sini kayak gitu kan. Karena gue di sini pun nggak jual makanan berat gitu, hanya makanan ringan doang gitu. Karena nggak terlalu fokus di makanan gitu kan kayak gitu. Jadi lu membiarkan kalau makanan itu teman-teman yang lain ya? Iya benar kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman ya khususnya UMKM atau pelaku usaha kopi tetap semangat sih sebenarnya. Dari sekian pembicaraan yang tadi kita bicarakan, kreativitasnya harus tetap dilakukan kayak gitu. Terus untuk UMKM yang lain yang baru mau merintis atau mau yang buka, yang tadi gue bilang, kita kejar brandingnya dulu, prep-nya dulu, habis itu baru kita ke produk. Atau mungkin ke makanan mungkin lebih ke produk dulu ya kalau untuk makanan. Tapi kalau untuk sejenis seperti kita nih pelaku usaha kopi mungkin lebih ke brandingnya dulu sih. Jadi gimana caranya nih biar lingkungan kita tahu gitu dengan brand kita. Gitu. Berarti di sini poin pentingnya kalau lo mau membangun branding lo, buatlah jaringan sebanyak-banyaknya. Benar. Umur lo berapa sih sekarang? Sekarang 23. Wow. Teman-teman, ini dia di episode UMKM Stories yang keempat, gue speechless. Gue bersama Ricky, umurnya 23 tahun, tapi dalam 2 tahun dia udah punya 4 outlet. Teman-teman jangan lupa disimak baik-baik pesan-pesan dari teman kita Ricky. Sampai jumpa di UMKM Stories episode berikutnya.